guys, welcome to our podcast channel. Bersama aku sebagai host Alma dari SMA Negeri 11 Yogyakarta. Dan aku Davin sebagai itu host. Pada Ya. Oke, di podcast kali ini kita bakal cerita-cerita santai tapi dengan topik yang bikin mikir gitu guys. Jadi nggak hanya asal-asal ngomong. Oke? So sekarang tuh kita bakal bahas tentang fenomena sosial yang marak terjadi di seluruh dunia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu ya. Gitu. Kira-kira apa nih? Topik yang akan dibahas pada hari ini tuh pernikahan dini. Yang dimana pernikahan dini sendiri juga marak-maraknya di Indonesia juga kan. Bahkan di lingkungan terdekat kita juga banyak yang udah melakukan pernikahan dini ini. Oke, sebelum lanjut ke topiknya, kita ada kehadiran narasumber yang sangat cantik jelita ini. Oke, dengan Mbak siapa? Dengan Aziza dari SMA 11 Yogyakarta juga. Yogyakarta juga. Oke. Halo Kak Aziza. Halo Aziza. Jadi menurut Aziza nih, kira-kira tanggapannya tentang pernikahan dini itu apa sih Kak? Pernikahan dini itu adalah suatu hal yang buruk ya guys. Ya, kayak semisal kalau kamu itu masih remaja nih, tapi kamu malah tiba-tiba menikah dengan persiapan mental yang belum cukup. Oh gitu ya. Jadi tapi emang gak ada ya Kak pernikahan dini yang berujung bahagia gitu, emang gak ada? Kebanyakan sih ya kurang bahagia sih. Kurang bahagia ya, Jujur. bener. Oke, iya bener sih. Terus juga pernikahan dini itu tapi kadang tuh di sosmed tuh emang kelihatannya tuh sweet banget gitu ya couple-couplenya, bener gak? Bener banget kan tuh. Orang-orangnya tuh kayak ya pokoknya romantis banget. Kadang-kadang tuh aku juga iring gitu ngelihat couple-couple yang kayak di usia 20 tahun mereka udah menikah gitu secara halal sah. Tapi terkadang juga ganggu waktu remajanya dia juga kan. Jadi dia masa-masa remaja yang harusnya dia cari pengalaman, cari hiburan, keganggu. Dia harus kerja buat menghidupi keluarga kecilnya itu. Ya benar. Jadi itu tuh nggak seindah yang ada di yang ada di sosmed guys. Jadi kayak buat kalian ini ya mungkin yang mau rencananya nikah dini, menurutku dipertimbangkan dulu sih ya. Dipikirin mateng-mateng dulu. Yoi. Terus ke pertanyaan yang kedua. Nah, topik yang kedua nih Kak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di kalangan remaja saat ini tuh apa sih? Menurut Kak Aziza gimana ya? Pertama, kalau dari kemauan dia sendiri itu pasti faktor utama, karena kebanyakan di pernikahan dini sekarang, apalagi di sosmed itu kan banyaknya orang-orang itu kayak berimajinasi bahwa menurut dia pernikahan dini itu adalah suatu hal yang so sweet, yang romantis, Bener-bener yang kayak tadi aku bicarain ya, kayak masa dimana kamu masih cinta-cintanya. Tapi juga ada gak sih orang-orang yang nikah dini karena dia tuh dipaksa oleh keadaan gitu, kayak dipaksa oleh lingkungannya gitu, banyak kan? Banyak. Kayak contohnya ya, aku sih ngeliat di lingkunganku gitu, ada orang nih yang dia tuh sebenarnya tuh belum siap secara mental, cuman karena orang tuanya terlilit hutang ya, jadi dia dijodohin sama orang yang bersangkutan itu. Jadi di sisi lain orang-orang yang menikah dini itu juga ada yang sebagian yang nggak bisa disalahkan gitu, karena itu bukan kemauan mereka. Tapi juga rata-rata banyak juga dari ya dia minim edukasi dan pengawasan dari orang tua juga kan. Iya. Jadi dia hamil dulu sebelum nikah, itu juga banyak di lingkungan. Iya banyak sih. Nah kira-kira di lingkungan kalian tuh ada nggak sih yang nikah dini gitu? Banyak. Ceritain dong, Ya nggak boleh. banyak sih.
kayak gimana ya, ada aku punya tetangga, dia tuh kayak sekolahnya udah nggak dipikirin banget gitu. Juga ya hitungannya juga temen sih, tapi dia suka sering cerita kayak gitu. Aku pernah gini-gini sama teman-temanku, sama pacarku, gini. Ah, Terus akhirnya Gen Z nih. setelah beberapa lama, ternyata si ceweknya hamil. Itu lucu banget Jadi akhirnya menikah ceritanya. mereka. Sekarang menikah siri. Terus kira-kira kondisi mereka sekarang gimana tuh? Ya gitu, yang si cowoknya harus kerja, tapi kerjanya juga nggak kayak kerja serabutan lah bisa dibilang. Oh Ikut di iya sih. bengkel dia Ya itu sekarang. dampaknya sangat nyata ya. Kemiskinan. Iya, kalau dari Kak Azizah ada nggak sih di lingkungan kakak yang Ada sih, tapi juga kayak Davin, dia juga karena si ceweknya ini malah hamil di luar nikah, so makanya dia akhirnya. Tapi kalau yang ini nggak pernikahan dini sih, agak malah kayak si cowoknya ini malah nggak tanggung jawab dan pergi, jadi cuma si ceweknya akhirnya hamil. Aduh, itu malah nggak tanggung jawab ya, itu bukan Nggak tanggung jawab. parah banget, parah Berani banget. melakukan, berani bertanggung jawab guys. Tapi jangan dilakukan. Miris banget ya di Indonesia ini, kita tuh jadi kayak di Indonesia ini kita tuh kasus pernikahan dininya tuh sangat-sangat tinggi gitu. Kita tuh bahkan kayaknya ya jadi salah satu negara dengan tingkat pernikahan dini paling tinggi gitu. Ya nggak sih? Kalian kayak pernah dengar gitu nggak sih? Nah, terus aku juga kayak ada lihat ya, kayak kota-kota mana aja yang dia itu kasus pernikahan dininya tuh marak banget. Di mana Coba tuh kalau mau? kalau nih ya, Nanti ditampilin di layar. ya nih. Oke, nah yang pertama tuh ada Mana? NTB. Nusa Dengan Tenggara Barat. Ya, dengan 14,96% tingkat pernikahan dini itu udah termasuk banyak banget sih. Terus yang kedua ada Papua Selatan. Yang ketiga ada Sulawesi Barat. Dan alhamdulillahnya ya di Pulau Jawa ini tingkat pernikahan dininya nggak setinggi yang ada di NTB, yang ada di kota-kota timur gitu. Tapi walaupun juga nggak sebanyak di kota-kota timur, terasa juga kan di sini Iya, kayak banyak banget. Apalagi di sana ya. Iya, apalagi Apa nggak banyak banget. Terus kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu dampak yang terjadi akibat pernikahan dini. Wah, ini kalau dibahas kayaknya bakal panjang banget ya. Soalnya dampaknya emang sekerasa itu di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa ya kira-kira? Ya yang tadi yang kita kayaknya udah banyak ngebahas. Nanti si cowoknya tuh jadi kerja luntang-luntung gitu demi menghidupi keluarganya kan. Kehilangan masa remaja itu tadi. Iya. Sama kasihan juga sih bayinya kan. Kalau misal nggak ada uang buat beli susu atau beli makan, jadi repot juga. Iya, malah kekurangan gizi nanti anaknya gimana ya? Gitu deh. Menambah penyakit stunting, guys. Iya. Nanti stuntingnya jadi Pendek. iya, bener banget anjir. Terus Tapi juga ada dampak-dampak sosial nggak sih? Jadi kayak dipandang tetangga tuh kayak iya dia bener banget. jelek gitu. Kayak ini tuh gimana ya? Itu sih itu jangan main sama itu lagi, sama keluarganya itu lagi. Mereka udah gitulah. Jadi kayak pandangannya mereka, keluarga mereka di Negatif. lingkungan tuh udah negatif gitu. Itu juga jadi salah satu dampak dari pernikahan ini juga nggak sih? Iya ya. Oh, ini sih kasus yang nyata ini Jule. Ya, Jule nih. Ini agak sensitif, cuman ini kan emang lagi marak banget ya. Doang, guys. Ini contoh doang ya guys. Contoh doang. Tapi emang kita lihat dari kasusnya Jule ya, emang Cut. dia di streamingnya Big Mo itu juga dia bilang kalau kalian kalau mau nikah dini tuh usahain pikir dengan matang karena
pernikahan itu komitmen ya guys. Jadi dimana kalau kita mentalnya masih belum kuat, mending nggak usah, malah nanti takut kejadian hal-hal yang nggak Diinginkan. iya benar banget ya. Kasus-kasusnya apa ya, banyak banget lah pokoknya. Banyak banget. Iya. Terus Mas Davin nih yang topik keempat apa? Yang topik keempat ada presentase banyaknya pernikahan dini dalam negeri. Ya yang tadi ya, yang tadi kita bahas tuh. Udah duluan. Iya, udah kebahas duluan ya malahan. Jadi kita bahas lagi ya, di Indonesia tuh marak banget lah intinya ya. Bukan di Indonesia doang bahkan ya. Sampai anak masih SD aja udah ada yang hamil. Iya. Jadi kasihan ibunya juga kan harus ngeluarin bayi padahal dari Ngeluarin segi bayi, fisiknya betul. melahirkan. Yes. Dari sisi Iya. kapasitas tubuhnya juga belum cukup buat gimana ya, kan kalau hamil juga ada 2 orang kan, ada diri si ibunya, ada bayinya juga, jadi harus membagikan nutrisi Iya. dari anunya Itu juga. kayak mempertaruhkan 2 nyawa ya malahan. Bayinya aduh berkembang di rahim yang belum seharusnya Belum siap. iya belum siap untuk dibuahi gitu kan. Terus sebenarnya di luar negeri tuh juga malah banyak banget tahu karena mereka tuh nggak kayak kita yang kayak kalau Mayoritas agama Islam. iya kita kan mayoritas agama Islam. Kalau misalnya seks di luar nikah itu menurut kita itu hal yang sangat-sangat terlarang gitu kan di agama mayoritas kita. Tapi di luar negeri itu karena mereka tuh kebanyakan mungkin ateis atau tidak beragama gitu ya. Jadi mereka tuh melakukan seks bebas dengan secara tanpa pengawasan orang tua, dan ya mereka tuh santai aja gitu ngelakuin itu karena itu udah jadi budaya di sana. Kayak nggak ada hukum yang melarang mereka buat Betul. kayak gitu. Banyak juga sih kalau misal ke sana juga pernah dengar cerita juga di entah lewat TikTok entah lewat apa, kayak mereka tuh ngelakuin itu tuh di sembarang tempat gitu loh. Kayak udah nggak ada rasa malunya sama sekali. Iya. Rasa malunya tuh kayak udah hilang ya. Lihat. Terus Tapi pernikahan dini juga karena faktor kurangnya edukasi dari pemerintah juga bisa nggak sih? benar. Jadi kita berarti faktor-faktornya juga ditambahin ya. Itu karena tadi apa? Karena Kurang kurangnya edukasi pendidikan dari pemerintah. Harusnya pemerintah juga ngasih edukasi buat gimana caranya biar nggak pernikahan dini. Nggak cuma ke anak-anak sekolah aja, tapi ke orang tuanya juga biar bisa mengawasi lebih baik lagi. Oke. Apa ya kira-kira nih kalau sebenarnya nih kalau diungkit-ungkit lagi masalahnya tuh banyak banget ya. Cuman kayaknya sampai di sini ya, cukup dari kami. Udah agak lama, udah sore Iya. juga. Ini kita sudah berada di penghujung acara. So, oke Mas Davin. Terima kasih. Lupa ulang. Terima kasih. Kamu terima kasih kan ngomong di tengah. Terima kasih telah. Maaf bila ada kata salah. Maaf bila ada kata salah. Ya, Ulang. Terima kasih. Maaf bila ada salah. Dan sampai jumpa. Dadah. Dadah, makasih.